Pandemi tak kunjung kelar. Berbagai aturan dan kebijakan pun digelar. Vaksin pun mulai disebar. Apa iya vaksinasi menjadi satu-satunya jalan agar virus yang maha dahsyat ini dapat ditumbangkan? Belajar dari sejarah, vaksin tak cukup waktu 1-2 tahun untuk riset dan pengembangannya. Apakah kita saat ini menjadi bagian dari sebuah riset? Atau memang hanya hukum alam yang mampu memutuskan siapa yang bisa bertahan? Saya mencoba untuk mencari jawaban lebih lanjut mengenai vaksinasi ini. Saya menemui Dr. Alvin Nursalim, seorang internis di sebuah rumah sakit swasta yang juga menangani pasien COVID-19. Dr. Alvin memiliki latar belakang pendidikan spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang saat ini bertugas di Brawijaya Hospital Saharjo, Jakarta Selatan. Beliau juga beberapa kali melakukan penelitian dan menulis beberapa jurnal kedokteran yang telah dipublikasikan di berbagai media kedokteran dan juga ilmiah. Jika membaca dari beberapa tulisan-tulisan ilmiahnya, sepertinya Dr. Alvin Nursalim ini cukup kompeten untuk diajak bicara mengenai vaksin yang telah diberikan kepada 14% populasi di Indonesia saat ini. Seberapa penting sih pemberian vaksin ini? Apakah ini dapat benar-benar membangun herd immunity yang digadang-gadang mampu menuntaskan pandemi yang tak kunjung usai? Apakah layak program ini untuk tetap diteruskan? Dan apakah benar-benar aman untuk semua orang? Saya akan langsung menemui Dr. Alvin di Brawijaya Hospital Saharjo, Jakarta untuk berbincang-bincang mengenai vaksinasi ini. Vaksinasi, solusi atau industrialisasi? Sebenarnya kalau bicara soal vaksin, itu seberapa krusial sih pemberian vaksin ini agar bisa mengatasi atau memperlambat atau malah menekan laju penyebaran virus COVID-19. Sekrusial apa sih harus vaksin? Ya, jadi Mas Pras, ya, apabila kita melihat sejarah dari beberapa penyakit yang dulunya menyebabkan kematian dan berbagai morbiditas pada manusia, vaksin merupakan sebuah solusi yang sangat penting. Apa nih contohnya sebelumnya? Sebelum COVID, kita sudah berbicara tentang polio, measles, semua penyakit yang memang dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Nah, ketika memang pandemi COVID dimulai, ya, kurang lebih hampir mau 2 tahun malah ya, akhir tahun ini. Jadi, memang salah satu pembicaraan berpusat kepada vaksinasi. Apakah vaksinasi ini memang sesuatu yang bisa menjadi sebuah solusi? Dan tentu kita tidak bisa asal bicara. Jadi tentu ahli berbicara bahwa mungkin vaksin bisa menjadi salah satu solusi. Lalu ditindaklanjutilah dengan penelitian-penelitian untuk mencari vaksin, dan tentu saja di hasilnya itu difinalkan dengan penelitian untuk menilai efektivitas dari vaksin tersebut. Gitu. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini sudah tersedia beberapa vaksin yang beredar, dan vaksin-vaksin yang beredar tersebut sudah melalui berbagai fase penelitian sebelumnya. Tapi saya pernah kalau bicara soal historikal nih, Dok, katanya vaksin itu tidak bisa lakukan penelitian dan membuat sebuah vaksin akan sebuah virus baru itu katanya nggak bisa 1-2 tahun, katanya itu gimana? Benar. Jadi pada umumnya penelitian untuk membuat vaksin itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi karena kita berada pada fase pandemi, di mana fase pandemi itu sudah banyak nyawa yang dikorbankan pada pandemi ini, maka Badan Kesehatan Dunia akhirnya mengizinkan sebuah penelitian yang dipercepat, tetapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan memperhatikan keamanan dari vaksin dan efektivitas dari vaksin. Jadi bisa dibilang vaksin yang ada sekarang itu sebenarnya aman, semuanya aman. Jadi sudah aman dan juga sudah melalui penelitian yang menguji efektivitas dan keamanannya. Siapa yang melakukan itu? Apakah kita dalam negeri sendiri? Kita kan ini kan impor, sementara saat ini vaksinnya adalah impor semuanya. Nah, tetapi penelitian-penelitian tersebut kan juga ada penelitian-penelitian yang melibatkan sampel dari Indonesia. Itu satu. Terus kedua, penelitian-penelitian yang memiliki kualitas ilmiah yang baik itu harus transparan. Jadi siapapun dari kalangan ilmiah, dari luar negeri, dari negara yang berbeda memiliki hak untuk melihat, untuk mengappraise
untuk melihat secara kritis apakah penelitian ini baik atau tidak. Transparan kepada tenaga medis aja, kalangan medis aja. Sebenarnya bukan... kalau orang umum mau melihat penelitian itu juga pasti diberikan aksesnya ada, tetapi kan mungkin agak sulit melihat data-data, analisis statistik, terus ilmu-ilmu kedokteran yang jelimet. Tetapi dunia kedokteran jika memang ingin mengakses penelitian-penelitian efikasi atau keamanan dari vaksin ini, sepertinya banyak sekali tersedia di internet secara bebas. Bicara soal vaksin, ini adalah yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk herd immunity. Nah, saya pengen tahu ini konsep dari herd immunity itu supaya bisa mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Sebenarnya herd immunity itu apa? Ya, jadi herd immunity sesuai dengan namanya. Jadi dari herd dan immunity. Herd itu kan sebuah kelompok. Immunity itu imunitas. Jadi imunitas kelompok kurang lebih seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan apa sebenarnya imunitas kelompok atau herd immunity adalah sebuah daya tahan yang tercapai, yaitu di mana sekelompok orang sudah memiliki kurang lebih seperti ini. Sekelompok manusia sudah memiliki imunitas terhadap penyakit tertentu. Sebenarnya herd immunity itu tidak hanya eksklusif pada COVID, ya, bisa pada penyakit lain. Jadi sekelompok manusia pada populasi sudah memiliki imunitas atau daya tahan terhadap penyakit tertentu sehingga infeksius atau transmisi dari penyakit itu bisa ditekan. Mengapa? Karena ketika seseorang sudah memiliki daya tahan tubuh terhadap penyakit tersebut, maka resiko transmisi, resiko kesakitan akibat penyakit tersebut kan berkurang. Jadi, apa sih imunitas? Apa yang ingin dicapai? Jadi, kita kepengen semakin banyak orang yang memiliki imunitas terhadap penyakit. Misalkan kita lagi berbicara tentang COVID. Apa itu imunitas? Imunitas itu tuh kayak tim perangnya tubuh kita terhadap suatu penyakit. Jadi ketika penyakit masuk ke dalam tubuh kita, nah di dalam tubuh kita tuh ada sel-sel darah putih. Ada sel-sel yang sudah siap mengeluarkan sitokin, mengeluarkan tentara-tentaranya, bomnya untuk membunuh si virus tersebut. Nah, ketika kita sudah memiliki tim perang yang cukup kuat, maka virus itu akan mati dengan cepat. Jadi itulah memiliki imunitas terhadap suatu penyakit. Nah, itulah yang ingin kita capai agar semakin banyak masyarakat yang memiliki tim perang atau imunitas terhadap virus COVID. Oke, kenapa 70%? Jadi sebenarnya persentase yang diduga bisa menyebabkan herd immunity adalah ketika sekelompok manusia sudah memiliki imunitas. Dan berapa persen dari populasi dunia sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, tergantung dari infeksius dari sebuah penyakit. Tetapi apabila kita berbicara tentang COVID, para ahli memang berbicara kurang lebih sekitar 60-70% dari populasi perlu memiliki imunitas agar transmisi virus ini bisa di-contain, ya, bisa terkontrol. Tetapi kalau virus-virus lain, misalkan measles, itu bahkan herd immunity-nya perlu 90%. Gitu. Jadi memang ada faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh para ahli, tetapi memang kalau untuk virus ini kurang lebih sekitar 70% agar penyebarannya bisa tertahan. Kalau melihat dari sejarah, Dok, dulu kan influenza, beberapa abad yang lalu ya, influenza. Dulu kan tidak langsung dibentuk vaksin juga kan. Itu kenapa sekarang virus COVID-19 ini harus yang dikejar adalah vaksinnya, bukan penanganan secara medis dalam arti obat-obatan untuk peringan gejala seperti pada flu. Kenapa harus langsung ke vaksin, Dok? Jadi sebenarnya kalau kita melihat saat ini di dunia kedokteran, sebenarnya tidak hanya lanjut ke vaksin langsung, tetapi memang berbagai tim penelitian, sepertinya banyak sekali tim-tim di dunia ini yang melakukan penelitian berfokus pada satu, tetap obat penelitian COVID juga tetap dilakukan. Tapi sampai saat ini ya memang belum ada satu obat nih yang benar-benar kita bisa katakan ini adalah obat COVID, obat antiviral COVID sampai saat ini belum ditemukan. Tetapi tentu karena kita berada di fase pandemi, kita membuka berbagai kemungkinan cara-cara apa sih yang efektif yang bisa menekan penyebaran virus ini. Jadi tentu saja selain penelitian untuk mencari obat yang efektif, ya kita juga mencari solusi lain dalam hal ini vaksin. Pernah dikatakan bahwa vaksin ini kan tidak akan mengurangi resiko katanya kan. Tetap terpapar COVID-19 itu resikonya tetap sama walaupun kita udah divaksin. Sebenarnya mungkin gini, kalau saya bilang vaksinasi COVID itu tidak menghilangkan resiko 100%, tetapi menurunkan.
resiko. Jadi ketika pertanyaannya apakah memang ketika seseorang yang sudah sudah mendapatkan vaksin lengkap itu masih mungkin mendapatkan infeksi ini, pertanyaannya mungkin, tetapi resikonya jauh lebih kecil dibandingkan mereka yang tidak divaksin sama sekali. Dan hal tersebut sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian bahwa memang mereka yang mendapatkan vaksinasi resiko untuk terkenanya lebih kecil. Berarti juga resiko kematian juga lebih rendah. Benar. Benar. Baik, terus mengenai COVID-19 ini terus berkembang ya dok, kayak bermutasi, semakin hari ada lagi varian baru dan bahkan dari WHO aja setiap hari itu selalu ada info terbaru mengenai COVID-19 ini, ada varian baru lagi dan mereka bahkan menyiapkan nama-nama yang sudah kehabisan secara alfabetikal gitu. Nah, sementara secara paralel kita juga sudah melakukan vaksin nih, udah sekian banyak orang yang melakukan vaksin. Tapi dengan adanya mutasi dari virus-virus ini, terus gimana dengan nasib vaksin yang sudah kita dapatkan ini? Apakah akan ada lagi kelanjutan vaksin-vaksin untuk varian-varian baru lainnya? Ya, jadi memang saat ini kita kedatangan oleh mutasi dari virus COVID-19. Jadi sebuah virus layaknya virus-virus lain ya, misalkan flu influenza, senantiasa melakukan mutasi. Dia bermutasi menyebabkan beberapa dampak sebenarnya tadi. Yang kita khawatirkan ketika virus bermutasi, kita khawatir bahwa dia lebih infeksius, dia lebih cepat menular, dia gejalanya lebih berat, kurang lebih seperti itu. Namun terkait pertanyaannya Mas Pras, bagaimana nih efektivitas vaksin yang sudah ada terhadap varian-varian baru dari corona, dari COVID-19? Tapi mungkin berita baiknya, mungkin untuk pemirsa bahwa ternyata vaksin-vaksin yang sudah ada sekarang masih efektif terhadap varian-varian baru ini. Mungkin salah satu yang sudah saya baca adalah khususnya terhadap varian Delta khususnya. Jadi ada beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa vaksin-vaksin yang ada sekarang tetap menurunkan resiko infeksi dan juga bisa menurunkan resiko angka perawatan di rumah sakit terhadap pasien-pasien. Jadi nggak perlu khawatir bahwa ternyata vaksin yang kita sudah ada sekarang juga memiliki efektivitas yang baik terhadap varian yang baru, khususnya varian Delta. Bicara soal KIPI ini dok, kejadian ikutan pasca imunisasi, ini kan nggak sedikit penerima vaksin mengalami efek samping nih, ya kan? Mulai dari ringan hingga berat, bahkan ada beberapa isu yang katanya ada juga yang meninggal karena setelah vaksin, gitu. I personally experience simptom ringan sih, seperti lemes. Saya pernah waktu itu yang vaksin kedua, saya lemesnya sampai seminggu, udah gitu kayak ngantuk, lapar, nah gitu-gitu. Kenapa sih masing-masing orang punya mengalami efek samping yang berbeda, sementara jenis vaksinnya sama? Ya, jadi setiap orang itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi mungkin apabila kita berbicara apakah respon vaksin berbeda-beda setiap orang, memang benar. Mengapa? Karena respons imun dari setiap orang satu dan yang lain memang berbeda gitu. Karena gennya aja berbeda gitu ya. Jadi memang apakah responsnya berbeda? Sangat berbeda. Mungkin salah satu respons, salah satu contoh mungkin agar lebih kita mudah memahami respons dari imunitas tubuh kita adalah reaksi alergi. Ada orang yang alergi terhadap makanan kacang, ada orang yang aduh masa kacang aja alergi gitu kan. Nah itu adalah salah satu contoh perbedaan respons tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya sama halnya dengan respons tubuh terhadap vaksin. Jadi ketika vaksin masuk, yaitu benda asing, jadi ada yang memiliki respons tertentu, ada yang nggak kenapa-napa gitu ya. Tetapi yang bisa saya sampaikan mungkin untuk pemirsa tidak perlu khawatir, karena memang penelitian-penelitian selama ini sudah menyimpulkan bahwa efek samping KIPI yang terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan vaksinasi tergolong ringan gitu. Biasanya berkisar antara demam, berkisar antara nyeri di daerah lokasi penyuntikan, nyeri otot. Nah, pada kasus-kasus yang KIPI berat, sebenarnya menurut saya kita jangan menangkap itu mentah-mentah. Harusnya kita telaah lebih lanjut. Dan apabila teman-teman membaca beberapa laporan lanjutan pada pasien-pasien yang menduga bahwa kejadian berat itu akibat vaksin, ternyata tidak ada hubungan antara kejadian yang berat tersebut dengan vaksinasi. Pasien tersebut memang memiliki beberapa penyakit yang mungkin berkontribusi terhadap meninggalnya pasien tersebut. Oke, dalam melakukan vaksinasi ini sebenarnya proses screeningnya seperti apa sih dok? Karena sepertinya kalau melihat dari kasus-kasus hingga yang berat seperti meninggal kemarin, sepertinya kalau dengar cerita dari keluarga,
tidak ada proses screening sebelum vaksin yang benar-benar nggak advance gitu, cuman sekedar menjawab kuesioner. Sementara kondisinya adalah nggak semua orang awam mengerti apa yang terjadi dalam tubuhnya. Mereka nggak ngerti itu alergi, konsep alergi itu seperti apa dan apakah mereka punya penyakit atau enggak, karena mereka medical check up aja enggak. Itu bagaimana proses screeningnya? Jadi kita sedang berhadapan dengan sebuah virus baru, berhadapan dengan vaksin yang baru diproduksi. Saya paham bahwa kita memiliki banyak pertanyaan terhadap vaksin ini. Dokter juga memiliki pertanyaan gitu ya, yang apalagi mungkin masyarakat umum. Jadi saya paham bahwa rasa khawatir terkait vaksin ini pastinya ada dirasakan oleh banyak orang. Terkait dengan screening, sebenarnya tentunya saya paham bahwa mungkin pemerintah dan mungkin organisasi-organisasi kesehatan di Indonesia dan mungkin di dunia ingin membuat sebuah sistem yang praktis, yang agar bisa diterapkan secara luas. Karena kan vaksin ini tujuannya agar kita bisa mengcover sebanyak mungkin populasi masyarakat Indonesia. Jadi mungkin tidak mungkin dilakukan screening yang ngejelimet gitu. Tetapi secara umum dilakukan screening itu sangat penting untuk melihat apakah seseorang layak untuk mendapatkan vaksin atau tidak. Nah, screening apa yang perlu dilakukan? Secara umum kalau dari saya adalah penyakit dalam. Kami dari penyakit dalam memang memiliki panduan untuk pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu kelayakannya seperti apa. Tapi secara umum, jika teman-teman punya tekanan darah tinggi, diabetes, itu salah satu yang umum di masyarakat dan juga merupakan salah satu penyakit ikutan dari komorbid COVID yang paling umum. Apabila teman-teman memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, jangan segera takut untuk vaksin. Kenapa? Karena sebenarnya pasien-pasien dengan diabetes, tekanan darah tinggi, itu boleh divaksin. Asalkan memang tidak memiliki komplikasi akut. Tekanan darahnya terkontrol, gula darahnya baik. Kalau gula darahnya tidak terkontrol pun kita harus lihat ulang apakah si penyandang diabetes ini sedang mengalami komplikasi akut dari diabetes. Kita sebutnya ada yang namanya ketoasidosis. Kalau penyandang diabetes atau tekanan darah tinggi ini dalam kondisi stabil, ya tetap aja boleh vaksin. Nah, mungkin tambahannya lagi adalah populasi yang rentan. Mungkin populasi misalnya di atas 60 tahun. Kita memiliki sebuah skor yang namanya skor frailty. Skor frailty itu bisa ada kuesioner apakah pasiennya itu memiliki berapa komorbid, apakah masih bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Untuk pasien-pasien, untuk orang-orang yang ingin melakukan, dari tadi saya ngomongnya pasien kebiasaan, untuk orang yang ingin mendapatkan vaksin tapi usianya sudah renta, jadi kita memiliki sebuah skor frailty tadi yang bisa ditanyakan apakah mereka memang memiliki kontraindikasi untuk vaksin. Jadi apakah ada screening? Ada. Dan kalau dari pemantauan saya sih beberapa tempat vaksin yang saya datangi mereka sudah melakukan screening tersebut dengan sangat baik. Tapi yang ingin saya pesankan mungkin bagi pemirsa yang memang memiliki keraguan untuk vaksin, janganlah berandai-andai atau mendengar berita-berita di WhatsApp tanpa mengkonfirmasi. Jika khawatir terhadap kondisinya sendiri, datanglah mungkin ke dokter terdekat di sekitar di lingkungan rumah yang untuk diajak diskusi apakah kondisinya memang aman untuk divaksin. Oke. Dr. Alvin Nur Salim ini prakteknya adalah di Brawijaya Hospital. Nah, dokter juga menangani beberapa kasus pasien yang terinfeksi COVID-19 juga ya, Dok ya. Oke. Boleh cerita nggak di Brawijaya Hospital ini seperti apa penanganannya? Sebenarnya sih Rumah Sakit Brawijaya Hospital Saharjo tidak menangani COVID. Ya, kami tidak menangani COVID, tetapi memang kami memberikan pelayanan home care pada pasien-pasien yang memerlukan penanganan COVID dari khususnya jadi penyakit COVID ringan ya. Jadi tapi untuk pasien COVID rawat inap memang Brawijaya Hospital Saharjo tidak memiliki layanan itu. Tetapi memang untuk pasien-pasien yang dirawat jalan, saya sangat bersyukur memang saya diberikan kesempatan ya merawat beberapa pasien home care, dan intinya saya selalu menekankan kepada mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah atau mungkin pemirsa yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah untuk terus waspada dan melakukan pemeriksaan rutin. Apa nih yang perlu diperiksa? Jadi
mungkin gejalanya ringan, tetapi mungkin kita tetap waspada berupa melakukan pemeriksaan saturasi oksigen, secara berkala melakukan pemeriksaan suhu, terus lakukan pola hidup sehat, misalkan tetap berjemur kalau memungkinkan, ada pekarangan kecil di rumahnya, lalu jaga kesehatan makanan, dan jika memang ada perburukan gejala, jangan tetap ditahan di rumah gitu, misalkan nafasnya terasa lebih pendek, lebih berat, langsung dibawa ke rumah sakit yang bisa melayani COVID-19. Obat-obatan itu sebenarnya sudah ada semacam resep atau SOP dari kementerian atau dokter boleh merekomendasikan obat sendiri?